Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 Machining dari Teknik Mesin TB 2022 akan mempresentasikan tentang tugas mini project kami dengan masalah yang kami ambil adalah sampah dan kita. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Josh Felix dengan NRP 131-22009, kemudian Fauzia Fitri dengan NRP 131-22021, kemudian Brian Lee dengan NRP 131-22053, kemudian Adi Haditya Nursyam dengan NRP 131-22080, kemudian Hadit Kusuma Riyandi 131-22112, dan saya sendiri Rasenja Michelle LG 131-22115, kemudian Raka Abdillah Firdaus 131-22161, Edric Geoffrey Pasaribu 131-22189, dan yang terakhir Erlangga Pratama Hartoto dengan NRP 131-21191. Masalah yang akan kelompok kami sajikan merupakan seputaran sampah. Nah, apa itu sampah? Menurut World Health Organization, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, dan tidak disenangi, ataupun sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah yang paling umum dijumpai itu yaitu jenis sampah plastik, yang sampai sekarang masih merupakan masalah yang berlimpah di negara Indonesia. Salah satu permasalahan antara kita dan sampah adalah kurangnya kepedulian kita atau rendahnya rasa acuh kita kepada sampah. Masih banyak sampah yang bertebaran di sekitar kita, padahal tempat sampah sudah mulai banyak berada di lingkungan kita. Kurangnya kepedulian masyarakat pada sampah juga terlihat sangat minimnya aspek bantu yang dimana dilakukan oleh masyarakat. Sampah banyak sekali dibuang dan tidak banyak orang yang peduli dengan itu. Contohnya dibuang ke pinggir jalan atau ke sungai dan tidak ada yang peduli. Mereka hanya melihat ataupun melakukan hal yang sama juga, sehingga masalah ini tentu saja menjadi menumpuk dan akan membuat sebuah chain reaction di mana satu orang melakukannya dan semuanya bukannya membantu malah menambah, mengkontribusi lebih kepada masalahnya. Sampah plastik merupakan musuh lingkungan kita. Setiap hari, kita menggunakan plastik dalam berbagai bentuk. Namun, dampaknya sangat merusak. Selain karena jumlahnya yang semakin banyak, sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit untuk terurai. Masih banyak kemasan yang tidak ramah lingkungan, kurangnya tempat sampah khusus recycling, dan minimnya aktivitas daur ulang sampah plastik. Lalu selanjutnya, solusi kami dari kelompok 13 yang pertama dalam mengatasi sampah ini menurut kami ialah yang pertama adalah pengembangan teknologi daur ulang sampah. Nah, di mana berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, mereka menyebutkan bahwa volume sampah di Indonesia itu pada tahun 2002 mencapai 19,45 juta ton. Nah, di mana sampah yang tidak terkelola sebanyak 12,36 juta ton, yang tentunya ini juga menjadi masalah yang tersendiri. Karena seperti yang kita tahu, sampah plastik itu tidak lama untuk didaur ulangnya. Nah, terus kita lihat pada gambar di samping, itu adalah merupakan sebuah alat yang bernama insinerator, yang mana alat tersebut akan melakukan proses incineration atau insinerasi. Nah, di mana alat ini akan membakar sampah. Ini sampah-sampah yang tidak terkelola ini akan dalam tanda kutip kita juga bisa menyebutkan ini sampah yang tidak bisa didaur ulang kan. Nah, makanya sampah yang tidak bisa didaur ulang ini akan melalui proses pembakaran, yang mana proses pembakaran tersebut akan menghasilkan energi yang akan dirubah menjadi energi listrik. Prosesnya yaitu pembakaran tersebut akan memberikan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin, yang mana gerakan turbin tersebut dapat diubah energinya menjadi energi listrik. Nah, untuk negara yang telah menerapkan
proses ini ialah dari negara Singapura, dan kita dapat mencontohnya dari negara tersebut, dari negara Singapura ini. Salah satu cara yang dapat kita terapkan dalam menanggulangi banyaknya sampah plastik pada kehidupan kita saat ini adalah dengan menerapkan prinsip 3R. Prinsip 3R yaitu terdiri atas reduce, reuse, and recycle. Yang pertama, reduce adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi jumlah timbulnya sampah adalah dengan contohnya saja, membawa botol minum atau tumbler ke kampus untuk mengurangi konsumsi botol plastik dan air mineral. Kemudian yang kedua, mengurangi penggunaan kantong plastik ketika berbelanja, contohnya berbelanja bulanan atau berbelanja apapun itu, dengan menggantinya menggunakan tas belanja yang dibawa dari rumah. Kemudian prinsip reuse yaitu menggunakan atau memanfaatkan kembali produk yang akan kita buang. Contohnya saja adalah sikat gigi lama yang dapat kita fungsikan kembali menjadi alat untuk membersihkan sesuatu atau alat untuk membersihkan kamar mandi. Atau juga barang-barang lain yang sudah tidak terpakai dapat kita sumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, prinsip recycle yang berarti mendaur ulang, yaitu mengubah sampah menjadi produk atau barang baru yang bernilai ekonomis dan estetik. Hal ini simpelnya saja dapat kita lakukan dengan mengubah sampah-sampah plastik yang kita temukan, botol plastik, menjadi barang-barang seperti tas, dompet, atau barang-barang yang bernilai ekonomis lainnya. Berikutnya, solusi bagi masalah sampah yang menumpuk adalah dengan memilah sampah. Memilah sampah ini merupakan upaya mengelompokkan sampah berdasarkan jenis atau tipenya ke dalam golongan-golongan tertentu. Upaya ini berguna karena kita bisa mengelompokkan terlebih dahulu sampah sebelum memprosesnya lebih lanjut. Kita tidak akan secara tidak sengaja membakar sampah organik seperti sayur, dan kita juga tidak akan secara tidak sengaja memasukkan plastik ke dalam kelompok sampah yang akan dibusukkan untuk pupuk dan lain-lain. Sekian. Sekian dari kami kelompok 13, semoga pemaparan dari kami bermanfaat dan mengingatkan kepedulian kita terhadap lingkungan kita.